وبالسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. السادس عشر عن سيدنا أبي مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس عشر عن سيدنا أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم متفق عليه. Dari sahabat Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abu Mas'ud? Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri. Uqbah bin Amr. Al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina. Beliau berkata, lamma nazalat, tatkala datang atau tatkala turun ayatus sadaqah, ayat tentang sedekah. Tentang zakat maksudnya. Kunna nuhamilu ala zuhurina, kami membawanya di atas pundak kami. Ini kami membawa sedekah dengan apa? Dengan ujroh, dengan biaya. Enggak pahaman. Talaban li tahsil ma yutawassalu bihi ila sadaqati wa sadaqah. Jadi mereka di sini artinya ayyahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujrah. Berusaha, intinya berusaha buat sedekah gitu. Berusaha buat sedekah. Ketika turun ayat tentang sedekah, mereka pengen sedekah. Khudz min amwalihim sadaqah, mereka pengen sedekah. Sampai-sampai sedekahnya dibawa-bawa begitu. Ya, yahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujrah, membawa seorang di antara kami ala dhahrihi, di atas pundaknya bil ujrah, dengan ujrah. Ujrah itu biaya, dengan jasa, bayar. Talaban meminta
atau berharap tahsil ma yutawassul, menghasilkan apa yang bisa buat sedekah. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Atau gini ayat mungkin. Ketika turun ayat tentang sedekah, khudz min amwalihim shadaqah, ambillah dari mereka itu, orang-orang kaya, sedekah maksudnya zakat, yaitu kita ngambil apa? Sebagai amil gitu, sebagai amil. Amil itu orang yang ngurusin zakat, sampai bawa sedekah mereka di pundak kami. Saking banyaknya mungkin. Faja'a rajulun, maka datang seorang laki-laki, fatasaddaqa bi syai'in katsir. Ada fatasaddaq dan bersedekah bi syai'in katsir dengan harta yang banyak. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, hartanya banyak banget, nggak habis-habis duitnya. Mungkin triliunan kali zaman itu. Di sini diartiin beliau namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang sedekah dengan harta yang banyak. Atau begini artinya, kunna nuhamilu ala zuhurina, ya kita berusaha nyari duit buat sedekah gitu. Intalaqa ahaduna ila suqi yatahamalu. Gimana nih, belum paham. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, intalaqa, berangkat ahaduna di antara kami ila suq, ke pasar, yatahamal. Enggak paham nih. Entar ane jelasin insyaallah kalau ane paham. Faja'a rajulun, maka datang seorang laki-laki, fatasaddaq, dan bersedekah. Kemudian ini orang bersedekah bi syai'in katsir, dengan harta yang banyak. Siapa beliau? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dikatakan di sini sedekahnya beliau 8.000 dirham. 8.000 dirham. 1 dirham berapa gram? Kalau 1 dirham 3 gram emas, 1 gramnya 1 gram emas berapa? 30.000. 30.000. Kalau 1 dirhamnya, ini nggak ingat kalau tentang dirham berapa. Kalau 1 dinar itu kira-kira 3 gram lebih. 3 gram sedekah 1 dinar. 1 dinar itu 1 gram emas sekarang 1 juta. Berarti 1 dinar sekitar 4 juta. Kalau dirham perak, 1 gram perak itu sekarang 30 sampai 40.000 rupiah. Kalau ada 8.000 dirham, 8, anggaplah 1 dirham 3 gram. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3, 8, 16, 24. Iya. 24 juta kali gitu. 24 juta. 24 juta kira-kira, 24 juta. Sedekah dengan 24 juta rupiah. Waqila, ada yang mengatakan arba'una uqiyah, di sini dijelasin 40 uqiyah minaz zahab, 40 uqiyah, mungkin 40 gram ya. 40 gram uqiyah itu juga timbangan juga, satuan timbangan. Enggak tahu nih berapa gramnya. Anggap 1 gram 40 itu 40 juta. Sedekah 40 juta. 50 juta. Intinya banyak begitu. Fatasaddaqa bi syai'in katsir, bersedekah dengan harta yang banyak. Faqalu mura'in. Mereka berkata mura'in. Riya. Riya, ini orang riya nih, sedekahnya banyak-banyak.
Wa ja'a rajulun akhar, dan datang seorang laki-laki yang lain, fatasaddaqa bisa'in, sedekah dengan satu sok. Satu sok itu segenggam. Satu sok segini nih. Tangan ente ada beras, ente ambil raup pakai dua tangan. Nah, ini satu sok. Satu sok. Ya udah segitu doang nih punya duitnya. Duitnya cuma bukan duit segini. Hartanya cuma beras atau gandum atau korma segini nih. Satu sok. Dia punya harta 2 genggam atau 2 raup korma. Disedekahin 1 raupnya, 2 sini ya, 2 tangan gitu. Fatasaddaq, dan bersedekah dengan 1 sok. Sok itu satu ini, kalau 1 tangan ini namanya mud. 1 mud. Nanti ambil beras atau ambil gandum tuh pakai tangan nanti 1, nah 1 mud namanya. Kalau sok itu sih 1 sok. Kalau wudu itu nggak boleh banyak-banyak, 1 sok atau 2 sok wudu tuh. Nanti ambil air, pindahin ke gayung, pakai tangan nanti 2 kali. Tuh, segitu wudu, yang banyak-banyak harusnya. Fatasaddaqa bisa'in, dan sedekah dengan 1 sa'. Faqalu, mereka berkata, innallaha laghaniyun 'an sa'i hadza. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Innallah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, laghaniyun, Maha Kaya, 'an sa'i hadza, dari 1 sa' ini orang. Ini sedekah cuma sedikit doang. Ngapain sedekah? Allah Maha Kaya. Begitu maksudnya. Jadi ada orang sedekah banyak dibilang riya, sedekah dikit dibilang ngapain sedekah dikit, mendingan gak usah. Ini orang-orang, ya orang nggak tahu diri lah, orang munafik ini dia. Fanazalat, maka turun ayat, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum, muttafaqun alaih. Alladzina yalmizun, merekalah orang-orang yang menghina. Yalmiz, lamaz itu menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Alladzina yalmizunal mutawwi'in, merekalah orang-orang yang menghina, mengejek al-mutawwi'in, orang yang bersedekah, minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin. Fis shadaqat, ketika bersedekah, walladzina la yajiduna, dan yang tidak menemukan illa juhdahum, kecuali apa yang dia punya. Nanti lanjutan ayatnya, walahum adzabun alim, mereka mendapat azab yang pedih, yang perih. Ini orang-orang munafik. Jadi ada orang sedekah di komen banyak, orang sedekah dikit di komen sedikit. Maka turun ayat, orang yang menghina orang yang sedekah akan mendapat azab yang pedih. Biarin aja sedekah, nggak apa-apa. Banyak mau dikit, mau dipamerin, mau ngumpet-ngumpet, dia biarin. Apain tuh orang kalau sedekah dimasukin YouTube vlog misalnya, sosial eksperimen gitu. Nanti dikasih giveaway. Nanti bapak-bapak Gojek misalnya, bapak di sini sekarang dapat berapa ini pak penumpang? Baru 2. Udah sore baru 2 pak, ini bapak hadiah. Ngapain sedekah di pamer-pamernya? Biarin. Iya, biarin. Ini sedekah 10.000 pokoknya biarin. Wa nuhamil bidhammin nun, wa nuhamil, dan nuhamil itu bidhammin nun dengan dhammah nun, wa bil ha'il muhmalah, dengan ha tanpa titik, ay yahmilu ahaduna, membawa seorang kami, ala dhahrihi bil ujrah, di atas pundaknya. Apa maksudnya? Ini enggak paham. Membawa, maksudnya gendong gitu. Nuhamil. Soalnya kalimatnya hamala yuhamilu, berarti ada saling, berarti saling membawa. Apa gendong-gendongan kali? Nanti Anda cari coba. Wa yatasaddaqu biha.
Jadi digendong, kemudian yang gendong dibayar gitu. Yang gendong dibayar. Aneh nggak paham. As-sabi ashar, hadis yang ke-17, an Sayyidina Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dharr Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi. Harusnya baca hadisnya begini baca. Harusnya cara baca hadisnya begini, jatha ala rukbatayhi. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidina Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dharr Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi rawahu Muslim. Rawaina 'an al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala qala laysa li ahli Syam haditsun asyraf min hadzal hadits. Dari sahabat, bukan sahabat ini. Sa'id bin Abdul Aziz, bukan sahabat. Beliau mungkin tabi'in ya. Atau yang ulama lain. Sayyidina Sa'id ibn Abdul Aziz, beliau ulama At-Tanuhi, mufti di Dimashq, mufti di kota Damaskus, wa alimuha, orang alim di kota Damaskus. Ya, jadi ini hadis yang diriwayatkan atau hadis yang paling istimewa untuk kalangan orang-orang Damaskus, orang Syam. Sayyidina Sa'id ibn Abdul Aziz, beliau orang Damaskus, At-Tanuhi, maksudnya tinggalnya di Damaskus, jadi mufti Damaskus.
Beliau kalau lagi baca hadis yang ini duduknya begini. Jasa ala rukbatayhi. Duduk di atas ini dengkulnya, betisnya begini mungkin. Ya gini berarti duduknya kalau lagi baca hadis yang ini khusus, namanya hadis musalsal. Dari Sayyidina Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sayyidina Rabi'ah, yang dibilang Sayyidina maksudnya tuan, bukan sahabat. Rabi'ah ibn Yazid. Siapa Rabi'ah ibn Yazid? Biwazin Qabila ibn Yazid Al-Qasir, Rabi'ah ibn Abi Syu'aib wa huwa ahli Damaskus. Sama juga beliau dari ahli Damaskus. Mungkin tabi'in mungkin. An Abi Idris Al-Khawlani, dari Sayyidina Abi Idris Al-Khawlani. An Sayyidina Abi Dzar, dari sahabat. Nah, baru nih sahabatnya. Sayyidina Abu Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Dzar? Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi ta'ala, dari apa-apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau tabaraka wa taala, tabaraka yang maha tinggi, yang maha luhur, wa taala yang maha tinggi, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini khitabullah ta'ala, khitab, ajakan omongan Allah. Jadi kita diajak omong nih, kalau merasa hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus merasa jadi hambanya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, ala nafsi, untuk diriku. Jadi Allah nggak pernah zalim. Semua yang Allah lakukan itu apa sifatnya? Hakim, bijaksana, nggak pernah salah. Allah nggak pernah keliru. Kita ditaruh di sini, kita ditaruh di sana, kita begini keadaannya, kita begitu keadaannya, nggak pernah salah. Itu emang udah takdirnya, udah Allah maha bijaksana. Nah, ini kenapa di sini ya? Ini kenapa begitu ya? Ini kenapa jadi anaknya si Anu ya? Nggak bisa milih kita. Wah, Allah nih, kenapa begini sih Allah? Kenapa itu diciptain ya? Kenapa Anda punya teman Masya Allah banget ya misalnya? Kenapa Anda punya teman, waduh, bukan main pokoknya. Allah nggak pernah salah. Haram tu zulm, aku mengharamkan kezaliman, artinya Allah nggak pernah salah. Mengharamkan zalim, kalau salah kan zalim, berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya zalim. Ala nafsi, untuk diriku, wa ja'atuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian haram. Nggak boleh juga ente berbuat zalim. Kita berbuat zalim nggak boleh. Zalimin orang, ambil harta orang, ngisengin orang, ngatain orang, nggak boleh. Meledek orang, menghina, merendahkan. Siapa kita merendahkan orang? Nggak boleh belagu. Bisa apa, kita punya apa, nggak ada yang bisa kita banggain kok. Waja'atu, dan aku jadikan bainakum muharrama, di antara kalian muharrama, sesuatu yang haram, kezaliman itu. Fala tadzalamu, maka jangan kalian zalim. Ini taknya dibuang, harusnya fala tadzalamu. Taknya yang pertama dibuang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, sesungguhnya kalian semua sesat. Aduh, sesat kita. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah, aku berikan petunjuk. Kita ini semua tersesat.
kalau nggak dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering doakan setiap kunut, Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai. Doa supaya diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah, fastahduni, maka mintalah hidayah, mintalah petunjuk. Ahdikum, nanti aku beri petunjuk. Kadang bingung kita, hidup kelimpungan, bagaimana ini, orang tua minta begini, guru mintanya begitu, saya pengennya begana. Macam-macam pokoknya. Gimana tersesat kita nggak punya pilihan banyak. Maka minta petunjuk sama Allah. Gimana ya? Hidup kok begini banget, ribet. Maknanya sebenarnya lebih luas daripada itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'. Semua kalian ini ja'i', lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan. Ini kita kelaparan sebenarnya. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, nanti aku beri makan. Bisa gak orang gak makan, bisa gak? Ini gak mau makan lah. Gak bisa. Kita ini gak punya pilihan sebenarnya. Dalam artian kita ini dipilih untuk atau dipaksa untuk tetap hidup, misalnya dipaksa untuk bertahan hidup. Karena ini badan bukan punya kita. Kalau badan punya kita bisa diatur, kita yang ngatur. Cuma ini badan bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita nahan makan, nahan lapar, nggak makan lagi. Atau makan sekarang yang banyak dah buat 3 hari, nggak bisa. Kullukum ja'i', setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan, fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, nanti aku kasih makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin. Setiap kalian atau kalian semua, arin. Apa arin? Telanjang, nggak punya baju. Banyak cacatnya gitu, banyak aibnya. Illa man kasautu, kecuali yang aku berikan pakaian. Kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, ya pakaian baju, kemudian pakaian kemuliaan sampai aib-aib kita tertutup. Kalau aib kita dibuka, andaikan aib kita nih, dosa kita nih punya aroma busuk banget kali gitu ya, nggak ada yang mau deket-deket kita kali. Bau apa nih? Bau bangke. Oh, ada dia tuh. Ini dosanya banyak. Yang paling banyak yang ngomong di depan, dosanya banyak. Nggak ada yang mau datang mengaji. Kenapa nggak ada yang mau datang sini ngaji? Bau busuk. Dosanya banyak soalnya. Nas'alullah al-afwa. Astaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, nanti aku beri pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian dosa malam dan siang. Setiap hari, setiap detik kita dosa. Ini kan nggak ngapa-ngapain, Bang. Ya kalau ente paham tentang apa itu dosa, ente bakal merasa berdosa. Paham? Kalau kita paham tentang kalimat dosa, kalimat pahala, kalimat surga, kalimat neraka, itu bisa diketahui dengan belajar tasawuf. Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan sebenarnya, kita berdosa. Nah, ini sering bilang kan, kita bakal masuk surga insya Allah. Amin. Gimana cara beli surga? Ibadah, Bang. Mau selama apa ente ibadah? Kita masuk surga selama-lamanya soalnya. Kagak 2 hari doang, kagak sebulan, kagak setahun.
Kagak 6 tahun kayak di pondok 6 tahun doang kali gitu habis itu pindah. Enggak, kita selama-lamanya. Kita ibadah sebentar doang 30 tahun. Artinya kalau kita diem kagak ngapa-ngapain nih, nggak berbuat dosa, dosa sebenarnya dalam kacamata ahlul haq gitu, kacamata ma'rifat, karena kita nggak bisa masuk surga, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu, cuma-cuma ini kasih dah, kesian gitu. Kesian gitu ya. Maka dikasih tahu oleh Allah, innakum tukhti'un, kalian ini dosa, salah, bilaili, di malam, wan nahar, dan siang. Maksudnya setiap hari kalian salah sebenarnya. Kalau saya pengen adil, kalian ini salah. Gimana caranya kalian beli surga saya? Gitu. Gimana caranya kalian, dengerin, kalian beli surga yang saya kasih nanti? Nggak tahu kan? Makanya dosa. Ente ibadah banyak banget, kagak pernah maksiat, tetap dosa. Seakan-akan begitu. Tapi karena Allah Maha Baik, maka dikasih, ibarat kata ada anak kecil datang ke Alfa gitu, ambil makanan banyak banget, bodi cuma 2.000, kata kasirnya 2.000. Ya kasihan anak kecil, nggak apa-apa deh, udah nanti bayarin. Nit 147.300, kasih 2.000 doang. Allahu Akbar. Ya kasihan kasirnya, tuh ada bosnya lagi lewat misalnya, udah nggak apa-apa, kasih aja, kasih saya yang bayarin. Harusnya dosa kan dia kan, harusnya bayar. Innakum tukhti'una billaili wa ana aghfiru dzunuba, dan saya mengampuni dosa jami'a, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun atas dosa-dosa kalian. Walaupun nggak merasa berdosa, nggak dosa dari ini dah istighfar. Justru ketika kita nggak merasa berdosa, kita dosa. Orang yang paling berdosa adalah orang yang nggak merasa berdosa. Nggak merasa berdosa. Pas tenang-tenang aja hidup. Emang apa yang mau dipikirin? Sholat, istighfar. Nah, ini nggak dosa. Ente nggak dosa. Ente nggak merasa berdosa. Nggak, ente paling berdosa. Ente paling berdosa. Aghfir lakum, akan aku ampuni kalian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum la tablughu dharri fatadurruni. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencelakaiku, membuat aku celaka, membuat aku sengsara. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa dicelakain, gimana? Fatadurruni, sehingga kalian bisa mencelakaiku, wala tablughu naf'i, dan kalian tidak bisa memberikan aku manfaat. Fatanfa'uni, sehingga aku bermanfaat, aku mendapatkan manfaat dari kalian. Artinya kita nggak ada gunanya, kita sholat nggak ada guna, nggak berguna untuk Allah. Apa untungnya Allah ketika kita sholat banyak-banyak? Kita sedekah yang banyak, habis sedekah katanya habis sedekah itu diganti 10 kali lipat. Mana ya Allah, saya sudah sedekah kok nggak diganti? Sedekah kepada siapa? Manusia. Ya udah minta sama manusia. Ngapa minta sama aneh? Tapi karena Allah baik, ya udah Allah yang ngasih. Padahal kagak ada untungnya kan bagi Allah kan? Ente sedekah yang untung siapa? Temennya ente yang dikasih sedekah. Ente puasa yang untung siapa? Ente sholat yang untung siapa? Ente sendiri. Allah nggak ada untungnya sama sekali. Ente dosa, untuk ada yang berdosa misalnya, siapa yang rugi? Allah nggak rugi ya. Ini Anda hidup ribet banget tadi. Pokoknya kalau besok Anda masih begini juga nih keadaan, Anda nggak mau sholat lagi. Ya udah, ada yang sengsara kata Allah. Iya. Ada Gus Baha pernah bilang begitu, Gus Baha. Ada orang ngomong sama saya, Gus, saya mulai saat ini nggak mau sholat lagi, Gus. Apa kata Gus Baha? Ya terserah. Sampean sendiri yang mau sholat kagak rugi Allah. Sebelum sampean sholat pun Allah nggak untung. Ketika sampean sholat Allah nggak untung. Ketika sampean nggak sholat Allah nggak rugi. Terserah. Loh kok gitu Gus? Iya. Kenapa sampean nggak marah Gus? Kenapa kamu nggak marah ketika saya bilang gitu? Buat apa saya marah? Yang rugi kamu kok. Kadang-kadang kita ada orang nggak sholat marah ya. Kenapa nggak sholat ini? Kalau kata Gus Baha, ngapain marah? Yang rugi dia, yang rugi dia, ini orang nggak sholat. Akhirnya, yaudah deh Gus, saya sholat aja dah. Daripada saya rugi.
Yang rugi kita, nggak sholat yang rugi kita, yang maksiat yang rugi kita. Allah nggak sama sekali nggak rugi, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau ibadah, ya. Yang rugi ente semua. Itu maksud dari kalimat lan tablughu dharri fatadurruni. Gitu kurang lebih. Kalian tidak bisa mencelakaiku. Dengan apa kalian celaka? Nggak mau ibadah, ya nggak apa-apa, silakan. Neraka masih luas, surga masih lega. Walan tablughu naf'i, dan tidak akan bisa memberikan aku manfaat. Fatanfa'uni, sehingga aku mengambil manfaat dari kalian. Salat yang banyak, ini nggak berguna buat saya, nggak berguna. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan awal kalian dari zaman Nabi Adam diciptakan, wa akhirakum, dan orang yang hidup terakhir nanti, ya akhir zaman, bayi terakhir di muka bumi, langsung kiamat, bayi terakhir. Inilah bayi terakhir di muka bumi, lagi kiamat siarannya. Siaran live langsung di Metro TV. Dikabarkan inilah adalah bayi terakhir di muka bumi, bam, meteor langsung jatuh. Buat apa disiarin? Orang siapa yang mau nonton? Andaikan Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di muka bumi, wa insakum wa jinnakum, dan manusia, wa jinnakum, dan seluruh jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berkumpul satu hati laki-laki yang paling bertakwa. Ya, satu hati yang paling bertakwa dikumpulin. Jadi ini amal ibadah dari zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam itu sampai nanti yang terakhir dikumpulin amal ini. Kemudian jadi satu orang, atau semuanya sama bertakwa, nggak ada yang maksiat, kagak ada yang namanya iblis, nggak ada namanya Firaun, nggak ada namanya Namrud, nggak ada nama raja-raja yang membangkang zaman Nabi. Semua bertakwa. Paling bertakwa nggak pernah maksiat, bukan sekedar bertakwa, nggak pernah maksiat sama sekali. Maza dzalika fi mulki syai'a, nggak akan bertambah kerajaanku. Apa untungnya bagi saya? Iya, apa untungnya bagi saya? Sehingga saya bisa ngasih kamu apa? Benefit buat saya apa? Itu. Kalau ada perusahaan, karyawannya semua nggak ada yang bolos, semua nggak ada yang komplain, semua disiplin, untung nggak perusahaannya? Untung, profitnya langsung naik. Ini bosnya senang nggak? Senang. Karyawannya dapat tambahan gaji, dapat benefit. Karena apa? Bosnya merasa beruntung karena karyawannya pada rajin, disiplin. Sekarang semua bertakwa, manusia, jin, dari awal sampai akhir yang hidup. Apa yang untung bagi Allah? Nggak ada. Terus kalian minta apa? Orang nggak nguntungin. Kalau bos mungkin, bos mana bos, ini perusahaan bos udah gede nih, udah besar, udah banyak pemasukan, income-nya sudah naik 300 kali lipat. Mana saya kasih gaji kamu naik 20 kali lipat. Yang kemarin 1 juta, sekarang 20 juta sebulan misalnya. Sekarang kata Allah, apa untungnya bagi saya sehingga saya harus ngasih kalian? Maksudnya tuh, nih saya ngasih ini cuma-cuma, saya kasih kalian makan, kasih minum secara cuma-cuma, bukan karena kalian ibadah. Jadi kita nggak boleh nggak sopan nih, ya Allah, saya udah sholat, saya udah ibadah, saya udah puasa, mana ganjarannya? Lah, untungnya apa buat saya? Untungnya apa buat saya? Mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan bertambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya awal yang hidup, wa akhirakum, dan akhir yang hidup dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dan manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya kafir, semuanya nggak ada yang beriman, diciptain bumi semuanya saling bunuh, semuanya berzina, semuanya mencuri, kagak ada nabi sama sekali misalnya, nggak ada itu, semua kafir, iblis di mana-mana, nggak ada yang sholat, nggak ada yang azan, nggak ada yang sedekah, nggak ada yang puas, semua pokoknya. Mana qasadzalika fi min mulki syai'a, tidak akan berkurang kerajaanku sedikit pun. Jadi nggak rugi. Kalau kita mungkin misalnya perusahaan ada karyawannya bolos, yang satu nggak mau kerja, yang satu malas, yang satu lama banget, satu terlambat mulu, yang satu bawel banget, komplain di mana, protes di mana-mana, hancur ke perusahaan.
Bosnya marah gak? Marah, perusahaannya hancur. Nah, sekarang semua kayak begitu modelnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana kasadzalika min mulki syai'a. Tidak akan berkurang kerajaanku sedikit pun. Lagian kita kecil banget lagi. Nih, ini ada yang lihat masjid gak? Di belakang. Gede kan? Ini anggap, ini dunia kita, ini bumi segini doang nih, bumi ini. Atau bukan, ini alam semesta nih. Nih, tata surya kita, Merkurius, Venus, Jupiter, bumi, apalagi Merkurius, Venus, Mars, semua di sini nih. Kita di mana coba? Di sini masih ada universe yang lain. Mereka semua kafir. Apa ruginya bagi Allah? Tinggal mati dia. Ya kan? Andaikan begitu. Andaikan semua kafir atau andaikan semua beriman. Apa untungnya? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menguntungin yang lain juga kagak, nih nguntungin planet yang ini nih, kali ini kecil banget enggak kelihatan. Kagak nguntungin, apalagi menguntungkan Allah. Maksudnya begitu. Artinya jangan sombong. Ngapain nanti kecil tuh, sempil. Apa yang mau dibanggain di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau pamer. Atau kalau kita berbuat dosa, ya udah dosa kita kecil banget nggak kelihatan. Artinya jangan putus asa. Andai ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, begini. Minta ampun, dosa ente kecil. Gitu kira-kira maksudnya. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'. Ya ibadi, kerajaan Allah lebih luas dari ini ya. Andaikan segini tata surya misalnya, atau alam semesta sekotak ini, kemudian ini galaksi di Bima Sakti atau Milky Way segini, ini lebih luas lagi kerajaan Allah. Kita nggak tahu ada alam yang lain di sana, ada berapa alam yang Allah ciptakan, nggak tahu gitu. Bisa jadi di sana ada universe lain misalnya, ada alam lain, alam jin, alam malaikat, alam manusia, ada manusia seperti manusia yang di sini, di bumi yang lain, nggak tahu kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kayak tadi sama artinya, qamu fi sa'idin wahidin, semua berdiri fi sa'idin wahidin, di atas bukit, satu bukit. Sa'id itu sebenarnya mimbar atau sesuatu yang tinggi lah, semuanya angkat tangan misalnya di atas bukit. Fasaluni, meminta kepadaku, fa'aqaitu kulla insanin mas'alata, dan aku berikan semua yang dia pengen. Nah, ntar Anda punya tugas buat ente. Yang dia pengen semuanya saya berikan. Minta emas 1 gunung saya kasih, minta perempuan 1000 perempuan cantik misalnya saya kasih, minta rumah 300 lantai saya kasih, semuanya. Kagak ada sama sekali yang ya Allah ini kurang, enggak, semua saya kasih. Mana qasadzalika mimma indi, tidak akan berkurang mimma indi, daripada yang aku miliki, illa kama yanqusul mikhyat, kecuali seperti berkurangnya air atau jarum, air atau jarum, idza udkhilal bahr, apabila dimasukkan ke laut. Ente punya jarum, coba ente ambil jarum. Nah, cewek ini kan ada, ente punya jarum pentil pentol segala nggak tahu lah. Nah, di sini nih ente masukin air, ente angkat. Sisanya tuh yang mau netes itu semua keinginan manusia di hadapan Allah. Lautan yang banyak itu kerajaan Allah. Semuanya minta yang dia pengen, misalnya. Dikasih oleh Allah Subhanahu, diambil air, masukin, nah gitu. Semua keinginan manusia cuma itu doang. Artinya Allah Maha Kuasa. Idza udkhilal bahr, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi mana qasa, tidak akan berkurang, zalika itu mimma indi, daripada yang aku punya, illa kama yanqusul mikhyat, kecuali seperti jarum ketika dimasukkan ke laut. Lautan begitu banyak, diambil cuma setetes, enggak ada yang berkurang. Berkurang berapa liter? Enggak berkurang, satu tetes saja enggak berkurang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya itu adalah amal kalian, uhsiha lakum, aku hitung kepada kalian. Maksudnya aku udah hitung, udah aku rekap. Tuh, saya kasih, dibalikin.
tsumma uwaffikum iya, kemudian aku tunaikan. Faman wajada khairan, artinya semua yang kita kerjakan akan kembali ke diri kita. Kita berbuat baik, maka jadi baik, masuk surga. Kita berbuat buruk, ya baliknya ke kita lagi. Faman wajada khairan, siapa yang berbuat baik atau siapa yang menemukan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya memuji Allah. Kita habis sholat, alhamdulillah ya Allah bisa sholat. Berapa banyak orang pada waktu yang sama lagi di sono, lagi narkoba, berzina lagi. Jangan sombong, biarin mereka, doain supaya dapat hidayah. Belagu misalnya, jangan. Waman wajada ghaira dzalik, siapa yang menemukan selainnya, selain kebaikan maksudnya keburukan, fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Gara-gara ente atau gara-gara kita sendiri. Gara-gara lu sih gue jadi begini lah. Enggak, gara-gara ente. Ente sih ngajak-ngajak. Ente ngapa mau ikut? Apa ikut? Ya bang, kalau nggak gara-gara dia bang, aneh nggak ikut bang, ini gara-gara dia bang, salah pokoknya. Nggak ada bisa tanggung jawab kecuali diri sendiri. Jangan salah-salahan. Qala Sa'id, berkata Sa'id bin Abdul Aziz, karena Abu Idris adalah Abu Idris siapa? Al-Khawlani. Idza haddatsa, apabila membaca hadis ini, bihadzal hadis atau menceritakan hadis ini, jatha ala rukbatayhi, duduknya begini. Namanya hadis musalsal. Musalsal jatha ala rukbatayhi. Rawahul Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Warwaina 'anil Imam Ahmad, dan diriwayatkan, dan kami meriwayatkan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, muridnya Imam Syafi'i beliau, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Qala, beliau berkata, laisa li ahli Syam, tidak ada bagi ahli Syam hadithun, satu hadis, asyrafa min hadzal hadis, yang lebih mulia daripada hadis ini. Hadis yang paling mulia yang ditulis oleh Imam Nawawi di kitab Arba'in Nawawiyah. Sudah bisa dihafalin, panjang banget emang hadisnya. Kalau nggak bisa dihafalin, dibaca yang banyak dah, biar lancar bacanya. Babul hathi 'ala al-izdiyadi min al-khairi bi awakhir al-umur. Qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.